Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, operasi SAR di perairan Selat Bali mengalami kemajuan. Tim SAR gabungan temukan objek yang diduga kapal KMP Tunu Jaya. Tim dari TNI Angkatan Laut berhasil mendeteksi dimensi objek yang menyerupai dimensi dari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Objek tersebut memiliki panjang 69,7 meter, lebar 11,6 meter, dan tinggi 12 meter. Namun untuk memastikan kembali, TNI Angkatan Laut menggunakan metode Triple S atau Side Scan Sonar yang dimiliki oleh KRI Pulau Vanildo dan KRI Spica. Objek bawah air pada kedalaman antara 41 sampai dengan 49 meter dengan dimensi yang mendekati KMP Tunu. Dimensinya ada di gambar. Memasuki hari ke-10 pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, penyelam dari Dislambair Koarmada 2 akan menurunkan alat ROV atau Remotely Operated Vehicle dari atas KRI Pulau Vanildo. Alat khusus ROV atau Remotely Operated Vehicle diturunkan oleh penyelam Dislambair Koarmada 2 Surabaya untuk melihat keberadaan kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Selama beberapa hari, tim penyelam cukup kesulitan untuk melakukan identifikasi secara visual karena kondisi bawah air di Selat Bali yang cukup kuat dan membahayakan alat. Lebih lengkap soal operasi SAR yang dilakukan di perairan Selat Bali, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Jonah Hamonangan dan Febri James yang secara eksklusif berada di KRI Pulau Vanildo di Selat Bali. Selamat pagi Jonah. Jonah, bisa gambarkan kepada kami semua dan juga pemirsa Kompas TV secara eksklusif bagaimana perkembangan operasi SAR di Selat Bali saat ini? Apakah titik kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini sudah bisa dipastikan, Jonah? Ya, selamat pagi Adisti. Memasuki hari ke-10, kalau tadi Anda tanyakan untuk lokasi presisi sebenarnya sudah teridentifikasi, ada sudah ketahuan gitu. Namun memang dikarenakan kendala cuaca dan juga arus bawah yang cukup kuat, maka untuk identifikasi secara langsung atau secara visual atau mungkin secara gambar itu memang tidak bisa terdeteksi. Namun hari ini tim akan mengupayakan agar ROV ini bisa diturunkan. Kondisi saya saat ini persis di lokasi kejadian kapal, jadi ini sangat dinamis, apalagi kalau kita lihat cuacanya memang tidak terlalu baik. Nah, kalau dilihat ini di samping saya sudah beberapa alat, ini ada ROV dan juga beberapa alat bantu. Nah, saya tidak sendiri, Adisti. Nah, saya juga ini bersama tim penyelam yang akan melakukan identifikasi dan melakukan pengecekan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana proses dari penurunan ROV dan juga mekanisme dari evakuasi. Saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kaca sudah ada Kepala Dislambair Koarmada 2 Surabaya, yaitu dengan Kolonel Laut Pelaut Haran El Hasan. Kadis, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih Mas Jonan. Ini kita kan sekarang lagi proses evakuasi dan akan menurunkan ROV ya. Mungkin Kadis boleh cerita dulu terkait dengan background pencarian terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Jonah. Selamat pagi seluruh pemirsa Kompas TV. Sebelumnya kami juga turut mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas kejadian KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi kami juga dari seluruh tim SAR dari seluruh bagian baik Basarnas, KNKT, ASDP, TNI Angkatan Laut turut mengucapkan itu. Kemudian untuk pelaksanaan SAR pagi ini tadi sudah kita mencoba menurunkan marking buoy. Harapannya marking buoy itu bisa tepat di atas objek
objek yang kita duga kemarin, dan mudah-mudahan bisa presisi. Tetapi kita tahu sendiri seperti apa kondisi arus di bawah, sangat kencang. Ya. Tadi kemudian, tapi kita tidak putus asa, kita juga menurunkan untuk kamera bawah air, tetapi juga kamera itu begitu turun, arahnya ke selatan. Jadi dia melayang, tidak bisa menghadap ke dasar laut, tidak bisa menghadap ke objek. Kemudian untuk alat ROV kita ini, jadi ini adalah monitornya ini apabila kita turunkan ROV ini akan real time, kita bisa melihat tampilan atau tangkapan dari ROV kita, sehingga apa yang dilihat nanti akan bisa tertampil di monitor. Kemudian ini umbilicalnya, kabelnya ROV yang akan mengendalikan ROV. Ini kabel ini sepanjang 300 meter untuk mengikuti pergerakan dari ROV. Ini ROV kita yang sudah kita siapkan. Tapi bagaimanapun kita tetap melihat kondisi alam, kondisi cuaca, dan prediksi arus yang ada di Selat Bali ini, Mas Jonan. Wujud visualnya seperti itu, Kadis, ya? Betul. Ini bentuk seperti visualnya seperti ini. Ini Mas Jonan. Ini akan real time. Jadi apa yang di monitor sama kamera akan tertampil di monitornya. Untuk peralatan kan sebenarnya sudah sangat baik, sudah sangat optimal, dan juga dari dari pelaut sendiri mungkin sumber daya manusianya juga sudah cukup oke. Namun kendala kalau kita lihat kan yang sangat terasa seperti cuaca buruk dan juga arus laut bawah. Nah, kalau Kadis sendiri mungkin secara analisa mungkin melihat sebenarnya untuk kesulitannya itu seperti apa? Apakah mungkin nanti ketika melihat itu lebih kepada arus laut yang terlalu kuat atau seperti apa? Kan kalau kita lihat kan untuk kapal menyesuaikan ya, Kadis, ya? Betul Mas Jonan. Jadi kalau untuk aset kapal yang kita gunakan KRI Vanidlo ini bisa mempertahankan posisi di objek, artinya dia hovering. Tetapi begitu di bawah permukaan ini arusnya sangat kencang, sangat deras. Nah, itulah yang menyebabkan di Selat Bali ini memang memiliki karakter yang paling unik dan sulit diprediksi antara kedalaman 5 meter, 15 meter, 20 meter, sampai 55 meter itu bisa berbeda. Itu yang menjadi kesulitan dan tantangan bagi baik penyelam dan alat. Alat pun juga akan mengalami hambatan. Itulah obstacle di Laut Bali ini. Nanti kalau cuacanya sudah oke, arus bawah lautnya sudah stabil, barulah nanti alat ini akan diturunkan, Kadis, ya? Betul sekali, Mas. Betul sekali. Untuk proses apabila cuaca mendukung, terutama arus bawah, kita akan melihat dari prediksi BMKB kelas 3 Banyuwangi, dan real di lapangan. Apabila itu memungkinkan, kita akan melaksanakan penurunan alat ini. Jadi di Vanidlo ini juga disiapkan seperti ini. Jadi ini untuk posisi para operator atau diver untuk melaksanakan turun ke laut. Nah, jadi apabila sudah disetting, sudah semuanya operator sudah siap, kita menurunkan lewat kalau kami sebutnya titian ayam ini. Terima kasih banyak, Kadis, atas waktunya. Kita juga masih tetap berada di kapal dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa menurunkan ROV. Terima kasih banyak, Kadis. Demikian acara saya dengan Kadis Lamber Koarmada 2, Kolonel Laut Harun El Hasan, dan kita tentu saja masih menunggu waktu tepat untuk bisa menurunkan ROV. Ketika cuaca sudah oke, arus laut sudah stabil, barulah alat
berwarna kuning akan diturunkan dan bisa melihat secara jelas dan detail bagaimana bentuk KMP Tunu Pertamajaya khususnya sudah berada di bawah atau dasar lautan ini. Adisti. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juga Febri James yang secara eksklusif berada di KRI Pulau Vanildo di Selat Bali. Terima kasih Jona dan juga Febri James, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.